Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Seperti biasa, Mimin ingatkan kepada teman-teman untuk berikan subscribe bagi yang belum. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak payah lagi, tidak kesulitan mencari-cari dulu di pencarian. Kalau sudah subscribe, insya Allah akan muncul di beranda teman. Oke? Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang sulit? Langsung saja kita mulai. Bab 27. Kayaknya kalau malam auranya beda gitu, ucap Azam sambil tersenyum lebar. Aura mistis, sambung Aluna. Bukan aku yang bilang lo ya, Keke Azam. Aluna merengut. Lagian kamu ngomongnya macam-macam aja. Enggak kok, sangkal Azam. Aku cuma bilang istriku ini cantik, lanjutnya. Udah makan dulu. Gombalnya dilanjut nanti. Aluna yang tadi sempat makan sedikit, kini ikut makan lagi. Dia melirik suaminya yang sepertinya tidak nafsu makan. Makannya nggak enak mas, tanya Aluna. Enak kok. Terus kenapa makannya sedikit-sedikit gitu? Mungkin karena laparnya kelamaan. Jadi pas mau makan, rasanya perut kembung, tutur Azam. Ya udah, jangan dipaksain. Makanya kalau lapar makan aja, jangan nunggu pulang terus makan di rumah. Nasihat Aluna. Saking tidak ingin mengecewakan sang istri, Azam sampai menahan lapar agar bisa makan bersama dengan Aluna. Ada rasa haru dan jengkel juga. Terharu karena Azam begitu menghargainya, namun jengkel karena lelaki itu hanya menyakiti diri sendiri. Apalagi jika di kantor ia lebih sering minum kopi. Di dalam satu hari saat lembur, ia bisa menghabiskan 3 cangkir kopi dalam keadaan perut kosong. Wajar jika azam lambungnya mudah naik. Aku buatin bubur mau? Enggak usah, ini aja cukup. Maaf ya, makanannya enggak habis. Ya udah, enggak apa-apa. Kamu ke kamar aja duluan. Aku beresin dulu makan. Aku temanin ya sampai kamu selesai. Azam masih duduk di kursinya, tidak bergerak sedikit pun. Mas, udahlah. Aku gak masalah makan sendirian. Kamu harus segera istirahat. Bukannya besok masih harus kerja. Aluna menolak karena kasihan melihat Azam yang begitu kelelahan. Meskipun dalam hati kecilnya ia ingin sedikit waktu berduaan dengan suaminya, tapi ia juga tidak ingin egois. Akhirnya Azam lebih dulu ke kamar. Aluna juga menyelesaikan makannya dengan cepat, lalu mencuci piring dan menaruh makanan di lemari. Azam hanya beberapa suap saja. Sedikit membuat Aluna kecewa, tapi ia tidak mungkin memaksa karena kondisinya saat ini Azam memang kurang baik. Saat masuk ke kamar, Azam masih mandi. Ia menoleh saat mendengar ponsel Azam yang disimpan di atas nakas bergetar dengan layar berkedip. Hadi, gumam Aluna membaca nama yang terlihat di sana. Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Azam selain Haris. Menelpon malam-malam begini sudah jelas karena ada masalah. Tapi Aluna sama sekali tidak ada niat untuk mengangkat teleponnya. Pintu kamar mandi terbuka membuat Aluna langsung menoleh. Mas, Hadi menelpon, ujar Aluna. Dia bilang apa? Tanya Azam. Belum aku angkat mas. Azam langsung memakai bajunya dan menelpon balik karena tidak sempat terjawab panggilan tadi. Iya, kenapa Hadi? Aluna tidak memperhatikan suaminya yang kini duduk di sofa dengan memasang wajah serius. Tidak tega rasanya melihat Azam seperti ini. Saat ada masalah di kantor, Azam memang tidak pernah membawa ke rumah. Ia akan bersikap biasa, tapi mungkin kali ini masalahnya belum selesai. Sampai-sampai Hadi harus menelponnya. Soal data yang hilang, coba kamu hubungi orang IT. Kalau masih belum, ada saya terpaksa harus ke Medan untuk mencari tahu sendiri pendataan di sana. Sebenarnya saya sudah mencurigai karena ada yang tidak beres. Handle sebisa kamu saja.
Setelah sambungan telepon itu terputus, Azam naik ke atas ranjang. Rasanya ia ingin sekali segera mengarungi alam mimpi, setidaknya dengan tidur. Masalahnya bisa menguap sejenak, meskipun besok pagi akan kembali ia temui. Ada masalah apa, Mas? Tanya Aluna sambil memijat pundak Azam. Ada beberapa data yang hilang. Aku harap orang IT bisa cepat menyelesaikannya, ujar Azam lalu berbaring. Ia menarik Aluna ke dalam pelukannya. Mas, mau aku pijitin dulu, tawar Aluna. Enggak usah, aku juga udah capek banget, pingin tidur, jawabnya lalu mengeratkan pelukannya, membuat Aluna merasa sangat nyaman. Aku bakal tinggal di Medan sebulan. Kamu ikut aja ya. Ibu juga lagi nggak di sini. Nggak apa-apa kalau aku sama Zai ikut. Aluna menatap ragu suaminya. Enggak dong. Kalau kalian ikut, aku juga bisa tenang. Memang pilihan lebih baik ikut. Istri harus ikut kemanapun suaminya pergi. Aluna juga tidak akan tega dengan Azam mengurus dirinya sendiri, padahal ia sudah beristri. Kali ini, Siti, asisten rumah tangga mereka juga dibawa hanya untuk berjaga-jaga, apalagi Zaibah masih sangat aktif. Biasanya Azam paling lama 3 hari saja berada di luar kota. Tapi kali ini beda. Selain karena akan membuka cabang baru di kota yang sama, Azam juga harus mengurus masalah di sana. Mereka langsung terbang pagi itu juga. Zaibah yang memang jarang sekali berpergian terlihat sangat antusias, apalagi ia susah mendapatkan waktu bersama dengan sang ayah. Terkadang pagi-pagi ia hanya bisa bermain sebentar dengan Azam, dan malam hari saat Azam pulang Zaibah sudah tidur. Bisa dihitung pakai jari berapa kali Azam pulang sore. Ia tidak hanya mengurus satu pekerjaan, jadi wajar kalau sangat sibuk. Menjadi pemilik perusahaan tidak seenak apa yang dibayangkan. Memang banyak uang, tapi tanggung jawabnya juga besar untuk adil dan bisa mensejahterakan seluruh karyawan. Apartemen siapa ini, Mas? Tanya Aluna. Apartemen orang, aku hanya menyewanya untuk 1 bulan, terang Azam. Memang ada apartemen disewakan? Ya ada lah, buktinya ini, saud Azam sambil membawa masuk koper. Meskipun tempat itu tidak seluas rumah, tapi apartemen ini cukup nyaman, apalagi ada di tengah-tengah perkotaan, jadi memudahkan untuk ke tempat belanja atau kemanapun. Istirahat ya, aku paling pulang malam lagi. Kalau mau jalan-jalan jangan yang jauh, dekat sini ada mall kok, papar Azam. Aluna mengangguk. Ia menidurkan Zaibah di ranjang, lalu mengantar Azam sampai ke depan pintu. Aku rasanya pengen mie ayam deh. Malam-malam gini ada nggak ya? Gumam Aluna. Ia sebelumnya sudah mencari di aplikasi, tapi jaraknya agak jauh dan sampai paling cepat 3/4 jam. Ia mencari di Maps, ada penjual mie ayam yang jaraknya lumayan dekat. Hanya kurang lebih 5 menit dari lobi apartemen. Tih, saya pergi dulu beli mie ayam ya, titip Zai, ujar Aluna. Biar saya aja yang beli, Bu. Enggak usah, sekalian saya mau beli yang lain juga. Kamu mau mie ayam atau makanan apa? Siti masih kenyang, Bu. Ya udah, sebenarnya mereka baru setengah jam yang lalu makan. Tapi Aluna sedang ingin makan mie ayam. Ia sebelumnya juga sudah minta izin pada Azam untuk keluar. Masih jam 7 malam, Aluna tidak terlalu takut keluar sendirian. Ia tersenyum lebar karena penjual mie ayam itu benar-benar ada. Ia langsung memesan sambil menunggu antrian. Aluna pergi ke minimarket di dekat situ untuk membeli cemilan. Zaibah sangat suka ngemil. Ia akan rewel jika tidak ada yang bisa dimakan. Sudah membeli apa yang diinginkan, sekarang Aluna akan menyeberang gedung apartemen yang ada di depannya. Mata wanita itu menyipit saat melihat sosok lelaki yang dikenalnya turun dari mobil bersama seorang wanita. Mereka saling merangkul dengan mesra. Tidak ingin sampai salah melihat, apalagi salah sangka.
Aluna merogoh ponsel dari saku gamisnya. Bukannya mendapatkan foto, ponsel wanita itu malah terjatuh karena tangannya yang bergetar. Apa iya itu Mas Azam? Batinnya, ia tidak sempat mengambil foto karena sosok yang mirip dengan Azam itu sudah masuk ke gedung apartemen yang sama dengan yang ditempati Aluna. Sayangnya ia lupa baju apa yang Azam kenakan sebelum berangkat kerja. Saat jalan agak lengah, Aluna langsung menyeberang. Di lobi hotel, ia sudah tidak melihat orang itu. Perasaannya tidak enak. Aluna langsung menghubungi Azam. Tidak lama telepon itu tersambung. "Kamu di mana, Mas?" tanya Aluna tanpa mengucap salam. "Di kantor." "Kenapa? Kok kamu kayak ngos-ngosan sih?" "Aku mau video call." Sambungan telepon berubah jadi sambungan video call. Wajah Azam langsung memenuhi layar ponsel. "Kamu kenapa sih? Nih, lihat, aku lagi di kantor." Azam mengarahkan kameranya ke seisi ruangan dan berkas-berkas yang ada di mejanya. Aluna terdiam. Ia malu sendiri karena berpikir negatif. Belakangan ini ia memang sangat sensitif dan merasa cemas, dan ada rasa takut Azam selingkuh. Wanita itu cepat-cepat kembali ke apartemen karena takut Zaiba terbangun dan mencarinya. Selesai acara makannya, Aluna menunggu Azam pulang. Lebih malam dari kemarin, Azam pulang jam setengah 10. Wajah lelaki itu seperti mengantuk dengan mata memerah. Aluna membantu sang suami untuk membuka jas. Namun, Aluna melihat sehelai rambut di jas suaminya. Ia mengambil rambut itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Warnanya jelas beda dengan warna rambut Aluna. Ingin bertanya, tapi Azam sedang di kamar mandi. Aluna mencoba mencium jas itu, tapi sama sekali tidak ada bau orang lain selain bau parfum Azam sendiri. Rambut siapa ini? Dan selesai teman. Kira-kira gimana ya kelanjutan cerita Aluna dengan Azam? Yang sempat teman-teman tanyakan gimana ya kabar Aluna Azam, mohon diceritakan. Mimin ceritakan ya kali ini. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.